Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kalian akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah bangsa Rum, sekutu sekaligus pengkhianat umat Islam di akhir zaman. Belakangan, Rusia disebut-sebut sebagai bangsa Rum yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekutu sekaligus pengkhianat umat Islam di akhir zaman. Benarkah Rusia adalah bangsa yang dimaksud? Rum menjadi salah satu surat dalam Al-Quran yang mengacu bagi kekaisaran Romawi pada masa itu, sekitar 14 abad yang lalu. Pada masa itu, terdapat dua negara adidaya yang saling bersaing di kawasan Timur Tengah. Di bagian barat ada kekaisaran Romawi dan di timur ada bangsa Persia. Umat Islam yang lebih berpihak pada kekaisaran Romawi pun ikut bersuka cita saat bangsa Romawi memenangkan pertempuran atas bangsa Persia. Siapa itu bangsa Rum? Benarkah bangsa Rum adalah negara Rusia saat ini? Bagaimana sejarahnya? Mari kita bahas. Bangsa Rum dalam surat Ar-Rum. Menurut Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 2 hingga 4, bangsa Rum adalah bangsa Romawi. Mengutip Ibnu Taman, berikut adalah bunyi dan tafsiran surat Ar-Rum ayat 2 hingga ayat 4. Ayat kedua, yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi. Mereka adalah ahli kitab yang dikalahkan oleh kerajaan Persia yang bukan ahli kitab. Bahkan orang-orang Persia itu menyembah berhala. Dengan adanya berita ini, bergembiralah orang-orang kafir Mekah. Kemudian mereka mengatakan kepada kaum muslimin, kami pasti akan mengalahkan kalian sebagaimana kerajaan Persia telah mengalahkan kerajaan Romawi. Ayat ketiga, yang artinya di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, atau di negeri yang terdekat, yakni di kawasan Romawi yang paling dekat dengan wilayah kerajaan Persia, yaitu Jazirah Arabia. Kedua pasukan yang besar itu bertemu di tempat tersebut. Pihak yang mulai menyerang adalah pihak Persia. Lalu bangsa Romawi berbalik menyerang, yakni bangsa Romawi sesudah dikalahkan itu. Di sini masdar dimudhofakkan pada isim maf'ul. Maksudnya, sesudah orang-orang Persia mengalahkan mereka, akhirnya mereka akan menang atas orang-orang Persia. Ayat yang keempat, yang artinya, dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Dalam beberapa tahun lagi, pengertian lafal bid'u sinina adalah mulai dari 3 tahun sampai dengan 9 tahun atau 10 tahun. Kedua pasukan itu bertemu kembali pada tahun yang ke-7 sesudah pertempuran yang pertama tadi. Akhirnya, dalam pertempuran ini, pasukan Romawi berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Persia. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudahnya, yakni sebelum bangsa Romawi menang dan sesudahnya. Maksudnya, pada permulaannya, pasukan Persia dapat mengalahkan pasukan Romawi. Kemudian pasukan Romawi menang atas mereka dengan kehendak Allah. Dan di hari itu, yakni di hari kemenangan bangsa Romawi, bergembiralah orang-orang yang beriman. Telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa bangsa Rum merupakan bangsa Romawi, yang pada masa itu merupakan salah satu bangsa terbesar yang berada di kawasan Timur Tengah, selain Persia. Seperti apa bangsa Romawi pada masa itu? Berikut adalah sepenggal sejarah tentang bangsa Rum atau Romawi seperti dikutip dari studi. Kekaisaran Romawi tumbuh dari Republik Romawi yang didirikan pada 509 sebelum Masehi. Namun sebelum menjadi kerajaan, Romawi adalah sebuah negara republik.
adalah Julius Caesar yang saat itu merupakan pemimpin militer dan politisi Romawi mengambil langkah dan mengubah Republik Romawi menjadi kerajaan. Caesar menetapkan dirinya sebagai diktator Roma tetapi dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Dia kemudian digantikan oleh Mark Antony dan Octavianus. Namun, keduanya terlibat dalam perang saudara. Antony dikalahkan dan bunuh diri pada 30 sebelum Masehi. 3 tahun kemudian, Octavianus menjadikan dirinya Kaisar Roma, mengubah negara tersebut menjadi monarki absolut. Pada 27 sebelum Masehi, Octavianus menyatakan dirinya sebagai Kaisar Roma pertama dan mengubah Republik Romawi menjadi sebuah kerajaan. Dia juga mengganti nama menjadi Augustus. Pusat Kekaisaran Romawi terletak di Italia, tetapi wilayahnya mencangkup seluruh wilayah Mediterania, serta beberapa wilayah yang berdekatan di Eropa dan Asia. Tidak ada yang bisa memastikan berapa populasi Kekaisaran Roma pada saat itu, tetapi jumlahnya diyakini mencapai 60 juta. Kekaisaran terus berkembang setelah kematian Augustus pada 14 Masehi dan mencapai puncak tertingginya pada tahun 117 Masehi pada masa pemerintahan Trajan. Pada abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi dipecah menjadi 2 bagian dan diperintah oleh 2 raja wilayah. Bagian timur yang berbahasa Yunani diperintahkan dari kota Konstantinopel di Turki modern. Perpecahan ini juga menjadikan peran dalam runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, sementara Kekaisaran Romawi Timur bertahan sampai Kekaisaran Bizantium hingga 1453 Masehi. Kekaisaran Bizantium berlangsung dari tahun 395 Masehi hingga jatuhnya kota Konstantinopel pada 1453 Masehi. Pada puncaknya, Kekaisaran Bizantium menguasai seluruh wilayah Mediterania Timur termasuk Mesir, Yunani, Turki, dan Suriah. Selama abad pertengahan awal, Kekaisaran Bizantium adalah negara paling canggih dan kuat di Eropa. Kekaisaran Romawi mungkin menjadi salah satu bangsa yang paling berpengaruh dalam sejarah, hukum, arsitektur, teknik, dan sastra. Romawi berpengaruh besar pada semua generasi dalam peradaban Eropa. Selain itu, bangsa Romawi merupakan bahasa Latin yang menjadi induk dari beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Spanyol, Portugis, Perancis, dan Italia. Kini, yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang adalah apakah Rusia masuk dalam Kekaisaran Romawi? Masih mengutip dari studi, Rusia terletak jauh di timur laut Kekaisaran Romawi. Artinya, Rusia tidak termasuk dalam Kekaisaran Romawi meski diketahui beberapa bagian Rusia modern sangat dekat dengan perbatasan timur laut yang masuk dalam kawasan Kekaisaran Romawi. Selain itu, beberapa wilayah Uni Soviet pun meluas ke bekas wilayah Romawi. Itu dia beberapa fakta dan sejarah tentang bangsa Rum atau bangsa Romawi. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.